Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dita Reva Oktavia dan 3 rekan saya, Laila Nur Afifah, Tias Ayu Wardani, dan Rizka Nurul Cahyani. Di sini kami akan mempresentasikan data entry pengoperasian modul penganggaran desa. Yang pertama ada data entry. Pengelompokan menu data entry ada 4. Yang pertama, modul perencanaan. Yang kedua, modul penganggaran. Yang ketiga, modul penatausahaan. Dan yang terakhir ada modul pembukuan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada modul perencanaan. Modul perencanaan adalah kelompok menu yang digunakan untuk merekam data umum desa, RPJM desa, dan RKP desa. Yang kedua, ada modul penganggaran. Modul penganggaran adalah kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APB desa dan penjabaran ABB desa. Yang ketiga, ada modul penatausahaan. Modul penatausahaan adalah kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APB desa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan, dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir ada modul pembukuan. Modul pembukuan adalah kelompok menu dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi laporan pelaksanaan anggaran APB desa dan laporan kekayaan milik desa. Selanjutnya, pengoperasian aplikasi untuk perencanaan desa. Kegiatan perencanaan dalam aplikasi SysQdes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra, RPJM desa, dan RKP desa. Sebagai langkah awal dalam menu perencanaan, biasanya dilakukan input terlebih dahulu data umum desa. Adapun langkah-langkah untuk melakukan entry data perencanaan dengan aplikasi SysQdes yaitu sebagai berikut. Dari menu data entry ke perencanaan desa. Selanjutnya, dari menu entry perencanaan ke Renstra dan RPJM desa, atau bisa dilihat di gambar data entry perencanaan. Yang pertama, mengentri data Renstra desa. Menu Renstra desa digunakan untuk memasukkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJM desa. Adapun langkah-langkah untuk memasukkan data Renstra desa, yang pertama, klik tombol pilih desa terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan desa yang akan diisi Renstra desa. Yang ketiga, klik tombol Renstra desa. Yang keempat, pada tab visi, klik tombol tambah untuk memulai pengisian data visi pemerintah desa. Yang kelima, akhiri dengan tombol simpan untuk menyimpan data dalam database, atau bisa dilihat pada gambar tab visi. Selanjutnya, yang keenam, pindah ke tab misi untuk memulai pengisian misi. Yang ketujuh, kemudian klik tombol tambah untuk memulai pengentrian data misi pemerintah desa. Yang kedelapan, isikan kode urutan misi 2 digit dengan format 00. Lengkapi uraian misi dan akhiri dengan tombol simpan. Bisa dilihat pada gambar data misi. Yang selanjutnya, yang kesembilan, pindah ke tab tujuan sehingga tampak seperti di gambar tab tujuan. Yang ke-10, klik tombol tambah untuk memulai pengentrian data tujuan. Yang ke-11, isikan kode urutan tujuan 2 digit angka dengan format 00. Lengkapi uraian tujuan dan akhiri dengan tombol simpan. Yang ke-12, pindah ke tab sasaran. Yang ke-13,
klik tombol tambah untuk memulai pengentrian data sasaran. Yang ke-14, lengkapi nomor urut sasaran 2 digit dengan format 00, uraian sasaran, dan akhiri dengan tombol simpan. Yang kedua ada mengentri data RPJM Desa dan RKP. Menu RPJM Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan RPJM dan RKP pemerintah desa, termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada RKP desa. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik tombol pilih desa terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan desa yang akan diisi Renstra Desa. Yang ketiga, klik tombol RPJM Desa sehingga akan muncul form seperti pada gambar form RPJM Desa. Yang keempat, ada pengisian data RPJM Desa, dimulai dengan pengisian data bidang kegiatan dan dana indikatif untuk masing-masing kegiatan per tahun. Yang kelima, klik tombol tambah untuk memulai pengisian data bidang. Yang keenam, klik tombol elipsis untuk memilih bidang kewarganegaraan yang akan dilaksanakan sesuai RPJM Desa sehingga tampak form pilihan. Yang ketujuh, pilih data bidang kewarganegaraan dari daftar pilihan dengan cara menyorot biru pada tabel pilihan yang tersedia dan klik tombol pilih. Yang kedelapan, klik tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah dipilih. Yang kesembilan, pindahkan tab data level kegiatan sehingga tampak form isian kegiatan RPJM Desa seperti contoh gambar form isian kegiatan RPJM Desa. Yang ke-10, klik tombol tambah untuk memulai pengisian data RPJM Desa. Yang ke-11, lengkapi data lokasi, kelurahan, sasaran, dan manfaat tahun pelaksanaan kegiatan dan cara pelaksanaan. Yang ke-12, akhiri dengan tombol simpan sehingga data. Yang ke-13, pindahkan tab data pada dana indikatif sehingga tampak form isian jumlah dana indikatif tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-6. Yang ke-14, klik tombol tambah untuk memulai pengisian data rencana kegiatan desa. Yang ke-15, lengkapi data lokasi, volume, pelaksanaan, perkiraan biaya, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan seterusnya, kemudian akhiri dengan tombol simpan. Yang ke-16, ulangi proses pengisian hingga tahun ke-6 dengan mengklik tombol tambah. Yang terakhir, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. C. Pengoperasian modul penganggaran. Modul penganggaran merupakan modul yang memuat proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode 1 tahun anggaran. Seluruh pendapatan dan belanja yang diperoleh dapat dianggarkan dalam APB desa dan dianggarkan secara bruto. Untuk penginputan data dapat dimulai secara berurutan dengan menu yang sudah tersedia dalam aplikasi. Berikut ini petunjuk cara melakukan input data anggaran. Yang pertama, input data umum desa. Menu isian data anggaran digunakan untuk melakukan input data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal perdes, dan tanggal PAK. Adapun petunjuk pengoperasiannya sebagai berikut. Yang pertama, A diisi dari menu data entry, lalu klik penganggaran, lalu klik isian data anggaran, lalu klik pilih desa, kemudian klik kecamatan, lalu klik desa, dan yang terakhir yaitu klik data umum. D. Klik pada tombol tambah dan diakhiri dengan tombol simpan atau batal. Contoh data umum desa, nama kepala desa, Syahrizal Dino, sarjana ekonomi, jabatan Kades, kepala desa Bintang. Untuk pengisian data umum desa dengan diisi sesuai dengan nama desa masing-masing. Lalu nama sekretaris desa, Minarto Suntono,
jabatan Sekdes, Sekretaris Desa Bintang, nama Kaur Keuangan, Andang Markondang, jabatan Kaur Keuangan, Kepala Urusan Keuangan, nama Bendahara Desa, Markolah Anabela, jabatan Bendahara, Bendahara Desa Bintang. Adapun data umum dan penganggaran akan tampak seperti berikut, seperti gambar 3.26 data umum desa. Status APB desa agar diset sebagai awal apabila proses penyusunan anggaran baru dimulai. Sedangkan pengubahan status menjadi PAK hanya boleh dilakukan pada proses perubahan anggaran APB desa. Pengubahan status dari awal menjadi PAK dilakukan sesaat sebelum melakukan input perubahan APB desa. 2. Input bidang dan kegiatan. Menu kegiatan dilakukan untuk memilih dan melakukan input data bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Pada menu ini juga dilengkapi dengan atribut kode kegiatan-kegiatan, lokasi, waktu, nama PT PKD, keluaran, dan pagu anggaran kegiatan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan input data bidang dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, klik menu data entry, lalu klik penganggaran, lalu isian data anggaran. Yang kedua, pilih kode desa, lalu klik nama kecamatan, kemudian pilih nama desa. Yang ketiga, pilih tombol kegiatan sehingga terbuka tab bidang kegiatan dan tampak isian formulir berikut ini seperti gambar 3.27 data bidang. Untuk yang selanjutnya, klik pada tombol tambah dan pilih kode bidang dengan melakukan klik pada tanda elips atau seperti gambar yang ada dalam kurung tersebut sehingga tercantum daftar bidang sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dengan catatan, pengguna aplikasi tidak diperbolehkan menulis secara manual kode dan nama bidang kegiatan. Untuk selanjutnya, lakukan double klik nama bidang sehingga tab pindah ke kegiatan sehingga tampak seperti berikut, seperti gambar 3.28 data kegiatan. Untuk yang selanjutnya, klik tombol tambah untuk memulai entry data kegiatan. Lalu, pilih kode dan nama kegiatan dengan melakukan klik pada tombol elips atau gambar seperti yang ada di dalam kurung tersebut sehingga tercantum daftar nama kegiatan yang sudah ditetapkan oleh kepala desa. Untuk selanjutnya, isi data lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, nama PT PKD, dan pagu anggaran kegiatan sesuai RAB. Dan untuk yang selanjutnya, akhiri dengan tombol simpan atau batal bila tidak jadi. Yaitu input pendapatan pemerintah desa. Menu pendapatan digunakan untuk melakukan input data anggaran pendapatan pemerintah desa. Pendapatan tersebut dapat berupa hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan pasar desa, hasil usaha desa lainnya, hasil swadaya, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Adapun langkah-langkah untuk melakukan input data pendapatan adalah sebagai berikut. A. Pilih menu data entry, lalu klik penganggaran, lalu klik isian data anggaran. Untuk yang B, pilih desa, lalu nama kecamatan, kemudian pilih nama desa. C. Kemudian pilih pendapatan sehingga tampak isian formulir sebagai berikut. Seperti gambar 3.29 yaitu data RAB pendapatan desa. Untuk D, klik pada tombol tambah, lalu klik tombol elips atau gambar seperti yang terdapat dalam kurung tersebut untuk memilih kode rekening pendapatan. F, pilih kode nama kelompok pendapatan, nama jenis pendapatan, dan nama objek pendapatan. G, klik tombol simpan untuk menyimpan pilihan pendapatan. Untuk selanjutnya, lakukan double klik pada nama pendapatan sehingga tab berpindah pada rincian data RAB pendapatan. Seperti pada gambar 3.30 yaitu rincian data RAB pendapatan. Untuk selanjutnya, lakukan pengisian data RAB dengan memasukkan rincian RAB. Contohnya, retribusi sawah ladang 12 bulan dikali 1.500.000 secara otomatis perkalian bulan dan satuan bulan terkalkulasi.
Hasil perkalian juga langsung direkap pada objek pendapatan yang bersangkutan. Lalu untuk yang terakhir yaitu akhiri dengan tombol simpan atau batal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai input belanja pemerintah desa. Menu belanja digunakan untuk melakukan input data anggaran belanja pemerintah desa. Proses memasukkan data belanja dilakukan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan kegiatan desa, antara lain dapat berupa A. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. B. Kegiatan operasi kantor desa. C. Kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional RT atau RW, dan D. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Daftar nama bidang dan kegiatan tersebut harus sudah diinput terlebih dahulu dalam formulir bidang dan kegiatan pada tahap sebelumnya. Untuk dapat melakukan input data belanja desa, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Klik menu data entry, lalu penganggaran, lalu isi data anggaran. Yang B. Pilih desa, lalu double klik pada kecamatan dan nama desa. Selanjutnya, kalian dapat pilih tombol belanja sehingga tampak seperti formulir berikut ini. Lalu double klik nama bidang sehingga tab berpindah ke kegiatan. Selanjutnya, double klik nama kegiatan sehingga tab berpindah pada RAB sehingga isian formulir sebagai berikut. Lalu klik tambah pada pilihan kode rekening belanja dengan menekan tombol elips. Selanjutnya, pilih kode rekening belanja desa mulai dari level, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Lalu klik simpan untuk menyimpan hasil pilihan rekening belanja. Selanjutnya double klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada RAB rinci sebagai tampak seperti berikut ini. Selanjutnya kalian dapat klik tambah dan secara otomatis nomor urut terisi. Lalu isi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja dan harga satuan, dan sumber dana. Yang terakhir, kalian dapat mengklik simpan bila sudah selesai secara otomatis, jumlah terkualifikasi dan direkap pada objek belanja yang bersangkutan. Baik, untuk selanjutnya yang kelima yaitu input pembiayaan pemerintah desa. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Menurut kelompok dan jenis pembiayaan terdiri dari dua kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama yaitu input penerimaan pembiayaan. Menu pembiayaan 1 digunakan untuk melakukan input data penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa antara lain dapat berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan, silpa tahun sebelumnya, dan pencairan dana cadangan. Adapun langkah-langkah untuk dapat melakukan input data penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih menu data entry, kemudian klik penganggaran, kemudian klik isian data. Yang kedua, pilih desa, kemudian pilih kecamatan, kemudian pilih nama desa. Yang ketiga, pilih pembiayaan 1 sehingga tampak isian formulir seperti berikut. Selanjutnya, klik tombol tambah, kemudian klik tombol untuk memilih kode rekening penerimaan pembiayaan. Kemudian pilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, dan nama objek pembiayaan. Selanjutnya, klik tombol simpan untuk menyimpan pilihan penerimaan pembiayaan. Yang ke-8, lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab berpindah pada tab RAB penerimaan pembiayaan. Selanjutnya, lakukan pengisian data RAB dengan memasukkan rincian RAB. Contohnya silpa ADDLS kali Rp65.600.000. Secara otomatis perkalian bulan dan satuan bulan terkalkulasi. Hasil perkalian juga langsung direkap pada objek pembiayaan yang bersangkutan. Selanjutnya akhiri dengan tombol simpan atau batal. Untuk yang kedua yaitu input pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dalam aplikasi Siskuedes terdapat pada menu pembiayaan 2. Pengeluaran pembiayaan antara lain dapat berupa pembentukan dana cadangan penyerahan modal desa pada BUM desa,
Untuk dapat melakukan penginputan data dan pengeluaran pembiayaan, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih menu data entry, kemudian klik penganggaran dan klik isian data. Selanjutnya pilih desa, kemudian pilih kecamatan dan pilih nama desa. Selanjutnya pilih pembiayaan 2 sehingga tampak isian formulir seperti berikut. Kemudian klik tombol tambah, klik tombol elipsis untuk memilih kode rekening pengeluaran pembiayaan. Yang keenam, pilih kode nama kelompok pembiayaan, kemudian nama jenis pembiayaan, dan nama objek pembiayaan. Selanjutnya, klik tombol simpan untuk menyimpan pilihan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, lakukan double klik pada nama objek pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian RAB pengeluaran pembiayaan. Untuk formulirnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, lakukan pengisian data RAB dengan memasukkan RAB dengan rincian sebagai contoh yaitu penyertaan modal BUM desa 1 LS kali 45 juta secara otomatis perkalian bulan dan satuan bulan terkalkulasi. Hasil perkalian juga langsung direkap pada objek pembiayaan yang bersangkutan. Selanjutnya, tentukan sumber pendanaan asal atas pengeluaran pembiayaan yang dimaksud. Selanjutnya, akhiri dengan tombol simpan atau batal. Yang keenam yaitu laporan penganggaran. Menu laporan penganggaran digunakan untuk mencetak output proses penganggaran APB desa. Menu ini terdapat pada kelompok laporan dengan cara melakukan klik menu laporan, kemudian klik penganggaran, sehingga tampak menu sebagai berikut. Untuk langkah-langkah laporan penganggaran yaitu yang pertama, klik radio button pada group box sebelah kiri jenis laporan yang akan dicetak, kemudian pilih kode kecamatan dan desa, kemudian pilih opsi print to file bila menginginkan agar laporan bisa ditransfer ke format PDF atau Excel. Opsi anggaran perubahan dicentang bila ingin mencetak anggaran setelah perubahan. Selanjutnya, klik tombol cetak sehingga dihasilkan laporan yang diinginkan seperti contoh laporan APB desa berikut. Selanjutnya yaitu posting APB desa. Menu posting APB desa digunakan untuk melakukan posting data rancangan APB desa, APB desa awal tahun dan APB desa perubahan. Data yang harus diinput dalam posting APB desa yaitu nomor perdes dan tanggal. Menu posting data anggaran dilaksanakan oleh administrator yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi peraturan desa tentang APB desa pada tingkat kecamatan atau kabupaten ataupun kota. Selanjutnya dikunci dan data hasil postingan dikirimkan kembali ke desa agar dapat dijadikan dasar dokumentasi realisasi APB desa. Untuk melakukan posting data anggaran, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu data entry, kemudian klik penganggaran, kemudian klik posting data anggaran. Selanjutnya, pilih desa, kemudian klik nama kecamatan, kemudian disusul desa sehingga tampak menu sebagai berikut. Selanjutnya, pilih jenis APB desa, nomor perdes, dan tanggal perdes yang hendak diposting. Kemudian warna merah mengindikasikan bahwa pada database yang bersangkutan data tersebut pernah diposting. Yang kelima, klik tombol proses untuk memposting. Yang keenam, posting yang kedua dan seterusnya mengakibatkan data posting yang lama akan ditimpa. Selanjutnya, klik tutup untuk mengakhiri posting. Untuk mencegah data APB desa yang sudah definitif tertimpa tidak sengaja, ini diberikan fitur penguncian posting. Klik tombol kunci posting apabila jumlah dan nilai APB desa terdefinitif dan siap untuk dilaksanakan, sehingga tampak formulir penguncian posting data sebagai berikut. Klik tombol ubah dan centang kunci data dan kemudian simpan perubahan yang ada. Tombol hapus pada menu mengakibatkan hasil postingan akan dihapus dari log posting beserta rincian APB desa yang telah diposting. Kemudian penguncian data terutama wajib dilakukan apabila rancangan APB desa telah selesai dievaluasi oleh kecamatan atau kabupaten ataupun kota.
Kemudian penggunaan menu di atas agar dikoordinasi oleh administrator setempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.